Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun di rumah saja, anak-anak ibu tetap semangat ya. Guru akan menemani sekalian belajar walaupun dengan hanya lewat siaran televisi yang disiarkan oleh TV Tabalong yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Anak-anak ibu, perkenalkan nama Ibu Nurpatilah dan bisa dipanggil Ibu Tilah. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu, yaitu apabila kita keluar rumah, maka taatilah protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema bersih itu sehat, dengan subtema bersuci. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya hati kita menjadi tenang dan mudah menerima pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih berpakaian, barang-barang, dan tempat yang dipakai. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci. Dan yang keempat, mempraktekkan tata cara bersuci. Kita masuki materi kita, yaitu taharah. Taharah dalam bahasa Indonesia artinya bersuci. Dalam bahasa Arab disebut taharah. Taharah berasal dari kata tahurun yang artinya bersuci atau bersih. Arti bersuci yaitu menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Kemudian, cara bersuci yang pertama, bersuci dari hadas. Orang yang dalam keadaan berhadas tidak sah untuk mengerjakan sholat anak-anak. Ia harus bersuci terlebih dahulu. Hadas terbagi dua. Yang pertama yaitu hadas besar. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara mandi. Yang kedua, hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara tayamum atau berwudu. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita istirahat sejenak dulu ya. Jangan kemana-mana. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kembali bersama ibu. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Nah, tadi sudah kita bahas bersuci dari hadas. Sekarang bersuci dari najis. Najis bisa diartikan sebagai kotoran yang nampak dan melekat. Bisa membatalkan sholat dan ibadah lainnya. Agar kembali suci, najis harus dihilangkan dengan cara membersihkannya.
Najis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Maksudnya adalah najis yang bisa dibersihkan hanya dengan dipercikkan air pada najis tersebut. Contoh najis mukhaffafah yaitu membersihkan air kencing bayi laki-laki. Najis yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis yang sedang. Maksudnya, najis yang bisa dibersihkan dengan cara mencuci dengan sabun atau mengalirkan air pada benda yang terkena najis, sehingga benda tersebut hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Contoh najis mutawassithah yaitu kotoran orang dewasa, kotoran hewan, bangkai, tinja, dan nanah. Yang ketiga adalah najis mughallazah. Najis mughallazah yaitu najis yang besar. Maksudnya yaitu najis yang dibersihkan dengan cara dicuci atau dibasuh sebanyak 7 kali dan 1 kali diantaranya dicampur dengan air tanah. Contoh najis mughallazah yaitu air liur anjing dan babi. Rasulullah menjelaskan dalam hadis, ketika anjing menjilati bejana, maka basuhlah 7 kali dengan dicampuri tanah atau debu pada awal pembasuhannya. Nah, itu tadi anak-anak jenis hadas dan najis. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan? Bagus, hebat. Semoga bisa diingat dan diamalkan ya. Anak-anak soleh dan solehah kebanggaan ibu, kita istirahat sebentar ya. Kalian boleh minum dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kembali bersama ibu. Bagaimana? Masih semangat ya belajarnya? Alhamdulillah, bagus. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah kita mempelajari dan mengetahui macam-macam hadas, macam-macam najis, sekarang ada beberapa kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bersuci disebut juga dengan taharah, yang artinya suci dari hadas dan najis. Yang kedua, cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi. Betul. Yang ketiga, cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara, siapa yang ingat? Iya, betul, berwudu atau tayamum. Nah, siapa yang masih ingat juga najis terbagi berapa? Betul, pintar, hebat anak ibu. Ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang.
Dan yang ketiga adalah najis mughalazah, yaitu najis besar atau berat. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak ibu terhadap materi ini, maka ibu akan memberikan beberapa tugas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bersuci? Kedua, apakah arti dari hadas? Yang ketiga, sebutkan macam-macam hadas. Yang keempat, apakah yang dimaksud dari najis? Dan yang terakhir, kelima, ada berapa macam bentuk najis? Nah, ibu ulangi lagi untuk tugas anak-anak ibu. Sediakan pulpen dan bukunya ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bersuci? Kedua, apakah arti dari hadas? Ketiga, sebutkan macam-macam hadas. Keempat, apakah yang dimaksud dengan najis? Dan yang kelima, ada berapa macam bentuk najis? Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya yang kita pelajari membawa manfaat untuk kita dan semua orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ibu ingatkan kembali ya untuk menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sekaligus menghindari kerumunan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.